pelbagai latihan kejiwaan untuk melawan nafsu. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah menulis, berjihadlah melawan nafsumu dengan pedang-pedang riyadah, yakni latihan-latihan kejiwaan untuk mengekang nafsu, yang terdiri atas 4 hal: makan sedikit, tidur sebentar, bicara seperlunya, dan sabar menghadapi gangguan manusia. Kebiasaan makan sedikit mematikan syahwat nafsu. Tidur sebentar saja menjernihkan segala keinginan. Bicara seperlunya menjamin keselamatan dari berbagai kesulitan. Dan sabar menghadapi gangguan lebih cepat menyampaikan seseorang pada hidup bertujuan. Namun, tak ada yang lebih berat dirasakan oleh seseorang daripada keharusan bersikap ramah dan santun ketika diperlakukan dengan kasar dan tidak simpatik, atau bersikap sabar ketika terus-menerus mengalami gangguan. Oleh sebab itu, bila mana nafsu mulai menuntut agar dipenuhi keinginannya yang mendatangkan dosa-dosa, atau muncul padanya keinginan terlibat dalam manisnya omongan yang sia-sia, maka hadapilah dia segera dengan mengurangi jatah makannya, juga dengan bertahajud dan meninggalkan tidur sedikit kecuali sedikit saja, lalu memaksanya untuk tidak menonjolkan diri supaya tidak berbicara kecuali sedikit, sehingga dia terlepas dari segala perbuatan kezaliman dan terhindar dari segala pelanggaran. Dengan itu pula dapatlah dia keluar dari kegelapan syahwatnya dan terselamatkan dari berbagai penyakitnya. Dan ketika itu dia akan menjadi suci, bersih, cekatan, tercerahkan, berkiprah di arena kebajikan, berjalan di lorong-lorong ketaatan, bagaikan kuda yang gagah di tengah-tengah medan perperangan, atau seorang raja yang bertamasya di tengah-tengah taman. Dia juga pernah menyatakan, musuh-musuh manusia ada 3, dunianya, setannya, dan nafsunya sendiri. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dengan berzuhud di dalamnya, terhadap setan dengan senantiasa berlawanan dengannya, dan terhadap nafsu dengan meninggalkan keinginannya. Seorang bijak pernah berkata, barang siapa telah dikuasai oleh nafsunya, dia menjadi tawanan dalam kubangan syahwatnya, terkurung dalam penjara kecenderungannya, terbelenggu dan terkendali olehnya, lalu ditarik kemana saja yang dikendakinya, seraya menghalangi hatinya dari segala yang bermanfaat baginya. Ja'far bin Humaid berkata, telah disepakati oleh para ahli ilmu dan kaum bijak bahwa kenikmatan hakiki tak mungkin diraih kecuali dengan meninggalkan kenikmatan semu. Telah berkata Abu Yahya Al-Warraq, barang siapa menggembirakan anggota tubuhnya dengan mengikuti syahwat hawa nafsu, sesungguhnya dia telah menanam pohon penyesalan di hatinya. Wahib bin Al-Ward pernah berkata, makanan tambahan di samping roti termasuk bagian dari syahwat nafsu. Katanya lagi, barang siapa mencintai syahwat-syahwat dunia, hendaklah dia bersiap-siap ditimpa kehinaan. Diriwayatkan bahwa ketika Yusuf alaihissalam telah diangkat menjadi pemegang harta kekayaan Mesir, lalu dia pada suatu hari berjalan dalam rombongan kebesaran yang diikuti oleh 12.000 tokoh terkemuka di negeri itu, maka mantan istri Al-Aziz, Raja Mesir waktu itu, duduk di tepi jalan yang dilalui Yusuf alaihissalam dan berkata, Maha suci dia telah mengubah para raja menjadi budak-budak akibat kemaksiatan mereka, dan mengubah para budak
untuk menjadi raja-raja disebabkan ketaatan mereka kepadanya. Begitulah ambisi dan syahwat telah mengubah kedudukan para raja sehingga menjadi budak-budak. Dan begitulah balasan bagi orang-orang yang merusak di muka bumi. Sementara kesabaran dan ketakwaan telah mengubah kedudukan para budak menjadi raja-raja. Mendengar sindiran itu, Yusuf berkata, "Itulah yang difirmankan Allah. Barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah takkan sekali-kali menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan." Telah berkata Al-Junaid, "Pernah suatu malam aku tak bisa tidur, lalu aku mulai melaksanakan wiridku, tetapi tak juga aku jumpai kenikmatan yang biasa aku rasakan. Aku pun berusaha untuk kembali tidur, tetapi tak berhasil juga. Maka aku duduk, tetapi sebentar saja aku merasa bosan. Kemudian aku keluar, dan tiba-tiba kulihat seorang laki-laki berselimutkan jubahnya berbaring di jalanan. Dan ketika merasakan kedatanganku, dia berkata, 'Hai Abul Qasim,' julukan Al-Junaid, 'kemarilah segera.' Aku pun berkata kepadanya, 'Tuan, haruskah aku menghadapmu sekarang tanpa janji sebelumnya?' 'Ya,' jawabnya, 'memang aku telah memohon dari Allah agar menggerakkan hatimu untukku.' Maka aku berkata padanya, 'Kalau begitu, kini Allah telah melakukan apa yang Tuan inginkan. Apa kiranya keperluan Tuan?' Orang itu balik bertanya, 'Kapan suatu penyakit hati dapat menjadi obat baginya?' Jawabku, 'Manakala hati melawan kecenderungannya.' Mendengar jawaban itu, orang tersebut berkata kepada dirinya sendiri, 'Dengarlah, telah 7 kali aku memberikan jawaban seperti itu, tetapi engkau tidak mau mendengarkannya.' Lalu dia segera pergi meninggalkanku, sementara aku tidak tahu siapa dia." Telah berkata Yazid Al-Raqqasi, "Jauhkanlah dariku air sejuk di dunia ini, sehingga aku dapat berharap moga-moga di akhirat kelak aku tak dihalangi darinya." Seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Kapan sebaiknya aku berbicara?" Jawab Umar, "Bila Anda merasa ingin diam." Orang itu bertanya lagi, "Kalau begitu kapan sebaiknya aku diam?" Jawab Umar lagi, "Bila Anda merasa ingin berbicara." Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa merindukan surga, niscaya dia tak akan tergiur oleh segala kesenangan dunia." Malik bin Dinar sering memasuki pasar, dan setiap kali melihat sesuatu yang sangat diingininya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Bersabarlah, karena demi Allah aku tidak melarangmu memperolehnya, kecuali disebabkan tingginya penghargaanku terhadapmu." Jelaslah para ulama dan kaum bijak telah menyepakati bahwa tiada jalan menuju kebahagiaan akhirat kecuali dengan melarang diri sendiri mengikuti hawa nafsu dan dengan melawan kecenderungannya. Mengimani hal ini adalah wajib. Adapun pengetahuan terinci tentang apa saja kecenderungan nafsu yang harus ditinggalkan dan apa saja yang tidak harus ditinggalkan, maka semua itu tidak dapat dicapai kecuali dengan memahami apa yang telah kami uraikan sebelum ini. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa pokok utama dari riyadhah pelatihan rohani adalah dengan mencegah diri menikmati segala sesuatu yang nantinya tidak dapat dijumpai dalam kubur.
kecuali sebatas kebutuhan daruri primer saja. Atau dengan kata lain, mencukupkan diri dengan makanan, pakaian, istri, tempat tinggal, serta apa saja lainnya yang tak dapat dielakkan sebatas kebutuhan yang sangat saja. Sebab jika seseorang membiarkan dirinya terlalu sering menikmati sesuatu, lama-kelamaan dia akan terbiasa dengannya dan merasa akrab dengannya, dan kelak ketika sudah mati, dia akan sangat ingin kembali ke dunia agar memperolehnya lagi. Padahal tak ada yang ingin kembali ke dunia selain orang yang tidak merasakan kebahagiaan akhirat. Maka tiada yang dapat menyelamatkan dari keadaan seperti itu kecuali apabila hati senantiasa disibukkan dengan ma'rifah dan kecintaan kepada Allah, serta dengan bertafakur dan berserah diri secara total kepadanya, dan tiada daya untuk semua itu kecuali dengan perkenaannya semata-mata. Karena itu, hendaknya orang tidak mengambil dari dunia ini lebih daripada kadar yang seminimal mungkin, yaitu yang dapat membantunya menghilangkan segala yang menghambat kegiatannya dalam berzikir mengingat Allah dan berfikir, menenungkan keagungannya semata-mata. Dan barang siapa tidak mampu untuk mencapai kondisi seperti itu secara sempurna, hendaknya dia berusaha untuk paling sedikit mendekatinya.